Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmatnya pada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat mendengar kajian langsung yang akan disampaikan bersama Ustadz kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah taala dengan tema meniti sirat. Salawat dan taslim tak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, hingga umat beliau yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kajian ini dimulai, Ana akan membaca tata tertib kajian selama kajian ini berlangsung. Yang pertama, check-in menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, semua partisipan wajib mute audio dan video agar tidak mengganggu kelangsungan kajian ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik langsung via chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Kolbun Salim TV. Kemudian yang keempat, boleh bertanya langsung pada Ustadz Syafiq pada sesi tanya jawab jika sudah dipersilakan oleh host dan sebelumnya kami mohon untuk raise hand. Kemudian kami infokan atau kami beritahukan pada akhir sesi tanya jawab akan ada sesi pembagian hadiah di mana Ustadz Syafiq akan mengajukan 3 pertanyaan dan bagi siapa saja yang dapat menjawab maka kami mohon untuk raise hand kembali agar dipersilakan oleh panitia dan yang menang atau bisa menjawab akan diberikan hadiah berupa kitab. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Ana sampaikan dan selebihnya kami persilakan pada Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan, yang memberikan petunjuk kepada yang diciptakan olehnya. Semoga Allah Azza wa Jal sebagaimana Dia memberikan petunjuk kepada kita saat ini, petunjuk itu terus menemani kita sampai kita masuk ke surga Allah Azza wa Jal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, masih tentang beriman dengan hari akhir, tentang perjalanan manusia setelah mereka meninggal dunia. Kebanyakan kita itu mempelajari, mengkaji, mendalami, dan mempersiapkan diri
untuk perjalanan hidup setelah manusia lahir. Bayangin, anak tuh belum lahir, ibunya udah ribut. Neneknya udah beliin baju. Mereka sudah mulai menyusun cita-cita buat tuh anak yang belum lahir. Nanti kepingin jadi apa, nanti sekolahnya di mana. Dia persiapkan untuk kehidupannya. Tapi jarang sekali yang mempersiapkan anaknya dan tentunya dirinya untuk perjalanan setelah dia meninggal dunia. Kalau kita menyimak dari awal kajiannya berkaitan dengan dibangkitkannya manusia di alam kubur dia, dibangkitkannya manusia digiring ke padang mahsyar, maka engkau akan persiapan. Apalagi persiapan melewatin neraka jahanam. Haibati fillah, setelah pembagian cahaya telah usai, orang-orang berjalan menuju ke neraka jahanam, menuju ke surga sebenarnya mereka. Yang orang-orang kafir sudah berjatuhan di dalam neraka jahanam. Yang orang-orang munafikin awalnya bareng-bareng, kemudian mereka terpisahkan dengan dinding yang membatasi antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik, dan mereka pun berjatuhan ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, karena mereka tidak punya cahaya dan kondisi neraka gelap gulita waktu itu, sehingga mereka berjatuhan. Kenapa diperlukan cahaya? Mungkin orang akan berpikir, Ustaz, kan ada cahaya neraka yang dengannya mereka bisa melihat. Disebutkan dalam beberapa riwayat bagaimana gelapnya neraka jahanam dan panasnya dia. Sehingga mereka benar-benar perlu cahaya untuk dapat meletakkan kaki di atas sirat. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke surga Allah SWT. Ahibati fillah, ada sebuah ungkapan yang dulu sering ana dengar ketika ana masih kecil. Ana mungkin di pesantren udah ya. Kadangkala paman itu ngasih tahu ponakan-ponakannya, atau kadangkala terjadi dialog ya antara paman-paman kita. Salah satu yang ana masih ingat itu adalah ungkapan bahwa setiap muslim pasti masuk neraka. Masuk neraka. Nanti mau masuk surga tapi dia pasti harus masuk neraka. Apakah memang seperti itu? Sampai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dia akan masuk ke neraka. Maka ternyata memang ada dua pandangan ulama. Yang pertama mereka berpendapat, iya dia akan masuk neraka, kemudian keluar. Ada yang mengatakan mereka akan melewati neraka. Dan sejatinya melewati neraka itu udah masuk ke neraka. Karena neraka ada di sana dan mereka melewati neraka seperti orang yang melewati sebuah tempat, maka dikatakan dia sudah pernah masuk ke tempat tersebut. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya yang dimaksud masuk neraka itu adalah melewati neraka, melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Adapun ayat yang dijadikan dalil bahwa setiap orang itu pasti masuk neraka sebelum dia masuk surga adalah firman Allah di surat Maryam ayat 71-72. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharul zalimina fiha jithiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya atau neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
Barakallahu fikum. Semua akan melewatinya. Jadi maksud dari memasuki neraka itu, semua akan masuk neraka, yakni akan melewatinya. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang melakukan dosa, dia akan terjatuh di sana. Sedangkan orang mukmin yang terjatuh di dalam neraka karena dosa-dosa yang dia lakukan, karena timbangan keburukan dia lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka masih ada harapan dia untuk keluar dari sana. Yang jelas, yang masuk ke neraka, melewati neraka, itu tanpa ada perkecualian. Para nabi pun akan melewati. Ibnu Hajar al-Asqalani, dia mengatakan bahwasanya tidak ada pertentangan di antara kedua makna yang mengatakan akan masuk atau akan melewatinya. Karena menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, li'anna man abbara bid-dukhul tajuzu bihi 'anil murur. Wa wajhu anna al-mar 'alaiha fawqa sirat fi ma'na man dakhala. Jadi kalau ada yang berpendapat masuk, ada yang mengatakan melewati, dua ini tidak bertentangan sebenarnya. Karena orang yang melewati itu yang memasuki neraka. Karena dia melewati di atas neraka tersebut. Itu seperti orang yang memasukinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yu'ta bil jisr." Kemudian akan didatangkan jembatan. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Rawahul Bukhari. Kemudian jembatan itu diletakkan di atas punggungnya neraka jahanam. Jadi orang itu harus melewati jembatan ini untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana jembatan tersebut? Yang kita sering mendengarnya dengan nama sirat. Setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Petunjuk meniti jalan yang lurus di muka bumi ini, itulah petunjuk untuk meniti sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang ketika hidup berada di atas siratal mustaqim, maka dia akan berada di sirat yang berada di atas neraka jahanam dengan lurus dan sampai ke tujuan. Nggak belok-belok. Kalau yang jalannya di dunia belok-belok, yang namanya sirat di atas neraka jahanam itu lurus. Engkau belok jatuh. Sebagaimana jatuhnya engkau dari sirat yang lurus di muka bumi ini, begitu pula hamba akan jatuh di sirat yang berada di atas neraka jahanam. Bagaimana model sirat ini jemaah? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sebuah potongan hadis yang panjang, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thumma yu'ta bil jisr." Kemudian tadi itu hadis yang kita bacakan, didatangkan tuh jembatan. Didatangkan. Artinya ketika neraka jahanam dihadirkan, tidak ada jembatan. Namun tatkala orang-orang itu sudah selesai dari hisabnya, mereka mau menuju ke akhir terminal sesuai amalan mereka, maka didatangkan itu sirat. Diletakkan di atas neraka jahanam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr. Kami bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Kayak apa jembatan itu yang akan kita lewati? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, madhadatun muzil atau mazillah, alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah mufaltaha laha syaukatun uqaifa takunu binajd yuqalu laha sa'dan. Subhanallah. Bentuk jembatan itu licin, madhadah. Mazillah, menggelincirkan. Ini dua sifat yang
membuat seseorang harus berhati-hati yang melewati. Dia itu licin, ada licin tapi aman insya Allah. Licin, kita umpamanya dikasih tahu awas jalannya licin. Tapi nggak memudahkan orang untuk tergelincir. Kok bisa Ustaz? Ya, kalau antum ke kamar mandi, tapi lantainya itu adalah keramik kamar mandi memang. Antum tahu keramik kamar mandi itu membuat kaki kita bisa nggak tergelincir. Walaupun licin insya Allah nggak tergelincir. Tapi kalau kamar mandi itu keramiknya pakai keramik yang biasa, terus licin, maka menggelincirkan. Jadi udah licin dan menggelincirkan. Cukup? Enggak. Nabi mengatakan di atasnya terdapat besi-besi pengait. Subhanallah ya. Nah, ana lupa, ana ingin ditampilkan sebenarnya. Khototif itu seperti kail jemaah. Nah, Bismillah. Nah, kita tahu seperti kail gini mungkin. Ini kok nggak bisa besar. Buddha. Kita lihat gambarnya seperti kail ini. Ada macam-macam model kail ini. Itu disebut khototif. Kemudian di situ ada durinya juga. Yang Nabi nyebutnya syauk sa'dan. Seperti ini kira-kira. Nah, mungkin udah kelihatan. Gimana? Diklik ini. Nah, seperti ini syauk sa'dan. Nabi kasih contoh bahwasanya di sana ada pengait-pengait yang tadi seperti kail pancing itu. Kemudian ada pengait yang seperti duri-duri, ini kalau kena baju itu langsung nempel. Jadi orang kalau lewat di pohon sa'dan ini, nah, subhanallah. Baik. Nabi SAW menyebutkan di atasnya terdapat besi-besi pengait seperti kail-kail. Mungkin antum berpikir kecil. Kata Nabi SAW, la ya'lamu qadraha illallah. Nggak ada yang tahu besarnya kecuali Allah SWT. Kemudian di situ juga ada wa kalalib. Ya, sama kawat-kawat yang seperti jangkar, mungkin besi-besi yang seperti jangkar, yang seperti pengait. Semua yang dapat mengait. Dan Nabi menyebutkan di sana ada duri-duri seperti durinya Sya'dan. Tadi yang kita kasih gambarnya. Mudah sekali nempel di tubuh orang. Ini menjadikan jembatan itu semakin menakutkan. Kalau tadi bicara licin menggelincirkan, orang itu sudah akan hati-hati. Tapi tatkala dia melihat di kanan kirinya itu ada pengait-pengait, ada duri-duri yang nempel kemudian menarik orang, menjatuhkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan balaghani. Ini yang pada pertemuan sebelumnya sempat ditanya, apakah benar jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang.
Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, telah sampai kepada aku berita bahwa jembatan itu adaqqu minas sya'rah, lebih lembut dari rambut, lebih lembut dari rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dari pedang. Licin, menggelincirkan, kecil jembatan itu, tipis sekali. Gimana orang akan melewatinya? Orang-orang kafir itu dihimpun, digiring ke neraka di wajah mereka. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana mereka digiring di wajahnya? Nabi SAW mengatakan, yang mampu membuat dia berjalan di atas kedua kakinya, maka dia mampu untuk membuat dia berjalan di wajahnya. Maka itulah sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Itu hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang sejatinya ini berkaitan dengan hal yang gaib, yang kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya, berkaitan dengan hal-hal yang gaib ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau mengatakan, wabihi kalalibun mithlu syauqis sa'dan, pada jembatan itu terdapat besi-besi pengait seperti duri pohon sa'dan. Pengaitnya itu seperti duri-duri gitu, Jam. Kalau pengaitnya satu, tapi ini seperti duri, pengaitnya itu penuh dengan duri. Ama ra'aitum syauqas sa'dan, Nabi pernah mengatakan, pernahkah kalian melihatnya? Melihat duri pohon sa'dan itu? Para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Iya, kami pernah melihatnya. Fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Seperti itu pengait-pengaitnya, yang mudah nempel di tubuh dan susah untuk terlepas. Ghaira annaha la ya'lamu qadra idhamaha illallah. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah SWT. Kita itu kadangkala tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Kita meremehkan Allah, mengendengkan Allah. Seakan-akan kita diciptakan hanya untuk bermain-main di muka bumi ini. Padahal engkau lihat orang-orang pergi dan tidak kembali. Kondisi orang yang melewatin sirat. Kalau tadi kita udah dikasih tahu model bentuknya. Bagaimana orang-orang yang melewatinya? Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, wa yudrabu siratu baina dhahrai jahannam, dan dibentangkan sirat di antara dua punggung neraka Jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awal man yujizuha. Maka aku dan umatku menjadi yang pertama melewatinya. Rasulullah SAW yang akan pertama melewati neraka Jahannam. Semuanya harus melewati proses itu. Dan umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi umat pertama yang melintasi. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi yang menyimpan rahasia-rahasia Nabi SAW. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, wa fi hafatay sirat kalalibun mu'allaqa ma'muratun bi akhdi man umirat bihi. Dan di kedua sisi sirat terdapat besi-besi pengait yang digantungkan.
kalau memahami hadis ini. Jadi besi pengaitnya itu keluar dari dalam neraka, kemudian bergantungan di kanan kiri sirat. Orang di jalan ngelihat besi itu sudah ada. Dia diperintahkan untuk mengait siapa yang diperintahkan untuk dia kait. Gak sembarangan. Jadi besinya itu bergantung. Tinggal siapa yang akan dikait oleh besi tersebut menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Famakdushun najin wa makdusun finnar. Beliau mengatakan maka ada yang terpeleset namun dia selamat. Dan ada pula yang terjungkir masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Di hadis lainnya disebutkan kondisi manusia yang melewati sirat itu ada 3. Ada yang selamat tanpa terluka sama sekali. Selamat dia. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 3 jenis manusia yang melewati sirat. Yang satu bagian yang selamat. Najin musallam. Tidak ada satupun percikan api yang melukai tubuhnya. Tidak pula kakinya terluka. Tidak pula rambutnya terbakar. Dia benar-benar selamat. Yang kedua, wa qismun yukhdash thumma yursal. Ada satu atau bagian yang kedua, kelompok yang kedua yang dia lecet-lecet. Terkait dia, nggak bisa jalan. Kemudian, thumma yursal fayukhlas. Kemudian dilepas dia dari kaitan-kaitan tersebut dan dia selamat. Wa qismun yukardas wa yulqa fayusqut fi jahannam. Bagian ketiga, mereka yang terjungkir, kemudian dilemparkan dan jatuh ke dalam neraka jahanam. Subhanallah jamaah. Di riwayat lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min 'alaiha kat-tarafi wa kal-barqi wa karrihi wa ka-ajawidil khayli war-rikab. Nabi menyebutkan orang mukmin yang melewati neraka jahanam di atas sirat, kondisi mereka seperti apa? Kalau bayangan kita itu jembatan yang kecil, yang licin, yang mengelincirkan, yang tajam. Gimana kondisi orang beriman pada waktu itu? Maka beliau menyebutkan ada yang secepat kedipan mata. Subhanallah. Mereka yang datang memang dengan cahaya seperti gunung di depan mata dia. Jadi mereka berjalan. Ketika melewati sirat, mereka langsung sampai. Seperti kedipan mata. Ada yang secepat kilat. Ada yang secepat angin. Ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari. Ada yang secepat pengendara onta. Ya. Lalu Nabi SAW menyebutkan fanajin musallam. Ada yang selamat, sukses, tanpa terluka sama sekali. Wanajin makhtush. Ada yang selamat, tapi lecet-lecet dia dengan api neraka. Lecet-lecet dengan duri-duri sa'dan. Dengan pengait-pengait yang ada. Wa makdusun fi nari jahannam. Dan ada yang terjungkal di dalam api neraka jahannam. Hatta yamurra akhirahum yushabu sahaban. Sampai orang terakhir yang melewatin sirat. Tatkala semuanya udah sampai di sana, ada yang masih melewatin sirat. Merangkak. Perlahan-lahan.
Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain. Artinya Nabi menjelaskan kepada para sahabat tentang sirat ini dengan nyata. Karena ada yang tidak percaya dengan adanya sirat. Subhanallah. Bukankah kita harus beriman dengan hari akhir? Dan dengan semua yang disebutkan tentang hari akhir? Sebagaimana kita pernah berbincang adanya kelompok sekte yang tidak percaya dengan adanya penimbangan. Begitulah tentang masalah sirat. Nabi menjelaskan dengan detail jemaah. Dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau mengatakan fayamurru awwalukum kalbar. Yang pertama lewat di antara kalian seperti kilat. Qala qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril barq. Gimana dia datang dan pergi sekejap mata. Hilang. Thumma kamarrir rih. Kemudian Nabi menyebutkan seperti angin. Kemudian kamarrit tair, seperti burung yang terbang. Wasyaddir rijal. Ada yang seperti laki-laki yang lari. Tajri bihim a'malu. Mereka melewatin sirat itu dengan amalan mereka. Bukan dengan kepandaian mereka. Nih buat yang punya ilmu. Kita semua tahu dengan keutamaan berilmu. Bahkan kita mengetahui keutamaan al-alim alal-abid. Orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Naam. Tapi ilmu itu akan ditanyakan. Engkau amalkan buat apa? Buat apa tuh ilmu ini? Maka Nabi SAW menyebutkan tajri bihim a'maluhum. Yang membuat mereka berjalan di sana, berlari di sana. Amalan-amalan mereka. Wa nabiyukum qa'imun ala sirat. Dan Nabi berdiri di sirat. Nabi kan lewat duluan. Belum menanti di sirat itu. Mengatakan, Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, selamatkan. Bayangkan doa para nabi itu. Salim salim. Nggak ada yang berbicara pada waktu itu. Kecuali Nabi. Orang digiring yang di sebelah sana berjatuhan ke neraka jahanam. Orang-orang munafikin. Yang dipisahkan dengan tembok. Dengan pembatas. Yang orang-orang beriman melihat dengan mata mereka. Neraka jahanam. Itu mereka melihat adanya jembatan. Dan adanya pengait-pengait di kanan kirinya. Maka nggak ada yang dikatakan oleh orang pada waktu itu kecuali salim salim. Nabi SAW mengatakan hatta ta'jiza a'malul ibad. Sehingga amalan-amalan mereka nggak mampu lagi sudah untuk mengantarkan orang ini. Hatta yaji'ar rajul fala yastati'us sair illa zahfan. Sampai ada orang yang datang melewatin sirat nggak bisa berjalan. Jalan nggak bisa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang berjalan melewatin sirat lambat karena amalannya memang gak kuat untuk membuat dia berlari. Lam yusri' bihi nasabu. Gak akan nasab dia membuat dia jadi cepat. Oh, saya keturunannya ustadz. Saya anaknya kiai. Saya anaknya tuan guru. Saya anaknya siapa? Lam yusri' bihi nasabu. Nasabnya gak akan membuat dia bisa berlalu cepat. Kita disuruh beramal. Di dalam riwayat Tabrani, Nabi menyebutkan lebih detail lagi, hatta yamurra alladhi u'tiya nurahu ala ibhami qadamai. Sampai akhirnya waktu pembagian cahaya kan
ada yang dikasih cahaya di ujung jempol kakinya. Ya. Sampai akhirnya dia datang nih. Yang ada cahaya di ujung jempol kakinya, dia datang. Bagaimana dia melewati sirat? Yahbu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Dia merangkak di wajahnya, di tangannya, di kakinya. Orang tuh merangkak biasanya di kaki dan tangannya. Ini sampai wajahnya dijadikan alat untuk menahan diri dalam merangkaknya dia di atas sirat ini. Dia memegang dengan kedua tangannya, memegang dengan kakinya pun. Kemudian dengan wajahnya dia menahan diri agar tidak terjatuh ke dalam api neraka jahanam. Takhirru rijlun wa ta'laqu rijlun. Kakinya satu terjatuh. Ketika dia pegang dengan tangannya, kakinya satu terjatuh, yang satu nyangkut. Yang satu udah terjatuh, yang satu nyangkut. Wa yusibu jawanibahun nar. Maka kanan kiri dia termakan oleh api neraka. Yang di atasnya selamat, tapi yang berpegangan, bergantungan, maka neraka akan membakar kanan kiri dia, samping kiri dan kanan dia. Fala yazalu kadzalik hatta yakhlus. Dia itu masih berjalan, jemaah. Dia selamat lagi, dia merangkak lagi, terjatuh lagi. Ini orang yang terakhir melewati sirat. Fa idza khalasa waqafa 'alaiha. Ketika dia berhasil melewati sirat dalam kondisi merangkak dan berpegangan, bergelantungan dia selamat sampai ke ujung neraka jahanam di situ. Kemudian dia berdiri ketika sudah selamat dengan tubuh yang penuh dengan bekas bakaran api. Dia mengatakan kepada api tersebut, Alhamdulillah, laqad a'tanillah ma lam yu'ti ahadan. Ini orang bagaimana memandang nikmat Allah SWT. Ini orang mengatakan, segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan kepada aku nikmat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun. Padahal yang lain udah masuk surga mungkin. Dia baru sampai ke ujungnya neraka yang satunya. Ini pelajaran buat kita, jemaah. Kita tuh kalau melihat nikmat Allah, tidak melihat nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, engkau akan pandai bersyukur. Tapi kalau engkau melihat ke atas, melihat orang dapat ini, dapat itu, kita nggak akan bersyukur. Tapi ini orang diselamatkan dari api neraka dalam kondisi dia terkoyak tubuhnya, terbakar bagian kanan kiri dia. Dia mengatakan segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan kepadaku malam yu'ti ahadan. Apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun. An-najjani minha ba'da itsrahaituha. Karena dia telah menyelamatkan aku setelah aku melihat neraka itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ahibati fillah. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang rahim dan amanat yang diberdirikan di kanan kiri sirat. Ana akan bacakan hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa tursalul amanatu war rahim. Lalu diutuslah amanah dan rahim. Sementara lagi kita akan bicara amalan apa sih yang agar kita cepat bisa melewati sirat. Salah satunya adalah menjaga amanah dan rahim. Amanah dan rahim itu dikirim sama Allah. Fataqumani jambatai sirat yaminan wa shimalan. Amanah dan rahim itu
akan berdiri di samping kiri kanan sirat. Di kanan dan kirinya. Kita tahu jembatan itu, sirat itu nggak ada pagernya. Kita kadang-kala kalau melewatin jembatan yang tidak ada, jembatan layang yang nggak ada pagernya, kita takut terjatuh. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengirimkan amanah dan rahim untuk menjadi pagar yang menyelamatkan. Sirat itu licin dan menggelincirkan. Di kanan kirinya ada pengait-pengait yang bergantungan. Maka dengan adanya amanah dan rahim ini, orang akan merasa nyaman melewatinya. Allah kirim. Allah tampakkan jemaah. Fayamurru awwalukum kalbar. Yang pertama melewatin seperti kilat tadi. Lalu seperti thumma kamarrir rih, seperti angin yang bertiup. Thumma kamarrit tayr, kemudian seperti burung, sampai akhir hadis. Di sini pentingnya seorang menjaga amanah, khususnya yang menjadi pemimpin. Siapa pemimpin Ustaz? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang amanah yang diberikan kepada kalian. Ana saat ini sebagai seorang suami, ana punya rakyat. Rakyat ana satu, istri ana. Ada 6 anak ana. Itu rakyat ana. Ana akan ditanya, apakah amanah itu ana jaga? Yang menjadi kepala desa, amanahnya lebih besar lagi. Ada berapa kakak dalam pimpinanmu? Dalam amanah yang diberikan kepadamu. Oh, ada 100 kakak. 100 kakak. Di tiap kakak ada berapa orang? Itu menjadi tanggung jawabmu. Yang menjadi camat lebih naik lagi. Ada berapa desa yang dalam kepemimpinanmu? Ya, ada 10 desa. Setiap desa ada 100 kakak. Setiap kakak anggap ada 4 orang. Tinggal dikalikan. Yang menjadi bupati. Kenapa Anda sampaikan hal ini? Karena kondisi sebentar lagi akan ada pilkada. Tolong diingat amanah ini. Yang menjadi bupati akan lebih banyak. Oh, berapa rakyatnya? Jember umpamanya rakyatnya 2 juta lebih. Akan ditanya tentang 2 juta orang. Amanah itu akan berdiri nanti. Dia berdiri melindungimu atau dia berdiri memegang jangkar-jangkar dan pengait-pengait itu. Kemudian rahim. Bagaimana urusan rahim ini jamaah? Nabi SAW mengatakan, La yadkhulul jannah qati. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Nggak masuk surga. Rahim itu akan nungguin engkau nanti di pinggiran sirat. Kalau ternyata engkau orang yang memutuskan rahim, maka dia akan mengaitmu untuk memasukkan ke dalam neraka. Jangan meremehkan urusan rahim. Rasulullah SAW berkata tentang rahim ini, Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu bergantungan sama arsy Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, Qala Rabbi hadha maqamul a'idhi bika. Ini makom tempatnya orang yang minta perlindungan kepadamu. Lalu Allah mengatakan, Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta' man qata'aki. Apa engkau nggak mau, nggak ridha, aku akan sambung orang yang menyambungmu. Allah akan sambung orang yang menyambung rahim. Allah akan sampaikan ke surga Allah Azza wa Jalla. Rahimnya akan menungguin dia di pinggir sirat untuk mengantarkan dia sampai ke surga Allah. Wa aqta' man qata'aki, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan. Rahimnya akan nungguin dia. Mungkin dia banyak kawan,
Mungkin dia banyak teman, tapi kalau memutuskan rahim, maka rahimnya akan nungguin dia juga nantinya. Karena Allah berjanji akan memutuskan orang yang memutus rahim. Ahibati fillah, sejatinya orang yang melewatin sirat itu, sebagaimana tadi disampaikan, tergantung amalannya. Bukan banyaknya amalan, tapi baiknya amalan. Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis bahwasanya az-zaluna waz-zallatu yawma idzin katsir. Yang terpeleset dari laki-laki dan wanita pada hari itu banyak sekali. Waqad ahata bil jisr yawma idzin simatani minal malaikah. Malaikat itu berada juga di kanan kiri jisr, mengelilingi sirat. Doa mereka, ya Allah salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam dan para nabi semuanya, doanya adalah Allahumma salim salim. Ahibati fillah, kalau bertanya amalan apa, perbuatan apa, doa apa, zikir apa agar kita selamat dari sirat, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Bukan perbanyak harta. Bukan perbanyak kenalan. Tapi perbanyak amal soleh. Di antara amal soleh yang perlu antum milikin adalah percaya dengan sirat. Yakin bahwa antum akan melewati. Sehingga kalau kita yakin dengan keberadaan sirat dan sudah memahami bagaimana bentuknya sirat, akan muncul rasa takut yang mengantarkan dia untuk beramal. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah tadi yang kita baca, wa in minkum illa wariduha, di surat Maryam ayat 71-72, beliau menyebutkan beberapa riwayat dari kalangan salafus saleh. Beliau meriwayatkan dari Qais ibn Abi Hazim. Dia berkata, kana Abdullah ibn Rawaha wadi'an ra'sahu fi hijri imra'ati. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawaha, dia meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Waktu itu dia sedang sakit. Fabaka, lalu dia menangis. Fabakat imra'atuh, istrinya ikut menangis. Faqala ma yubkik. Abdullah bin Rawaha tanya sama istrinya, apa yang membuatmu menangis? Kenapa engkau menangis? Faqalat ra'aituka tabki fabakaitu. Aku melihatmu menangis, maka aku pun menangis, haru. Jadi tangisan istrinya tangisan haru. Ya kita kadang-kadang lihat orang cerita nangisannya, kita ikut nangis. Istrinya terus terang, ketika ditanya kenapa engkau menangis, apakah karena akan berpisah dengan aku? Enggak, yang mengatakan karena engkau menangis, aku ikut menangis. Maka Abdullah bin Rawaha ingin menjelaskan kenapa dia menangis kepada istrinya. Inni dzakartu qala Allah azza wa jalla. Aku mengingat firman Allah. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan memasukinya, yakni neraka jahanam. Tadi melewati neraka jahanam. Aku ingat dengan firman Allah. Fala adri anju minha amla. Aku nggak tahu. Masuknya pasti, selamatnya nggak pasti. Apakah aku akan selamat ketika melewati neraka jahanam atau tidak? Subhanallah.
Tuh, keimanan kepada sirat membuat orang jadi takut dan membuat dia berdoa, beramal agar Allah menyelamatkannya dari api neraka. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abu Ishaq, kana Abu Maisarah idza awa ila firashihi. Abu Maisarah, mungkin dia seorang tabi'in. Abu Maisarah itu kalau malam hari dia mau tidur, dia berangkat ke kasurnya, dia suka mengatakan, ya laita ummi lam talidni, thumma yabki. Dia suka mengatakan, ya Allah, andai kata ibundaku tidak melahirkan aku. Kemudian dia menangis. Ini ucapan yang masih bermanfaat di dunia. Tapi kalau ini diucapkan setelah kematian, nggak ada gunanya. Ketika orang-orang minta dibalikin ke dunia, ya laitani qaddamtu li hayati, andai kata aku berbuat untuk kehidupanku. Ada yang ingin, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku menjadi debu, menjadi tanah. Tapi ini dalam kondisi hidup, ucapan itu ucapan dia ingin bersemangat untuk beramal. Dia mengatakan, andai kata bundaku tidak melahirkan kamu, kemudian dia menangis. Lalu ditanyakan kepada dia, ma yubkika ya Aba Maisarah? Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Maisarah? Maka Abu Maisarah mengatakan, akhbarana anna wariduha. Allah memberikan informasi kepada kita kalau kita akan memasuki neraka. Kita akan memasuki neraka. Walam nukhbar anna sadiruna anha, tapi kita nggak dikasih tahu kalau kita akan keluar dari neraka. Itu yang membuat Abu Maisarah menangis. Ya ma, ini benar. Orang-orang kalau dikasih tahu ada banjir bandang di depan, ada tanah longsor, ada tanah bergerak, ada gempa, ada tsunami, maka dia akan ketakutan. Apakah lagi kalau dikatakan itu akan sampai ke tempatmu. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari tabi'in Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala rajulun li akhi. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada saudaranya, hal ataka annaka waridun nar? Apakah informasi sudah sampai kepadamu kalau engkau bakal masuk neraka? Sudah sampai kepadamu informasi itu? Qala na'am. Ya. Aku sudah dapat informasi itu. Kalau aku akan memasuki neraka. Fahal ataka annaka sadirun anha? Apakah engkau juga dapat informasi engkau akan keluar dari sana? Aku belum dapat informasi itu. Kata orang ini, fafima dhahik. Terus kenapa engkau ketawa-ketawa terus? Kenapa engkau? Udah tahu bakal masuk neraka. Melewati neraka. Hidup ketawa, hiburan sana, hiburan sini. Akhirnya orang itu setelah itu, fama ru'iya dhahikan hatta lahiqa billah. Setelah kejadian itu dia nggak pernah tertawa sampai mati. Tatkala seorang yakin, maka dia akan beramal. Dia akan jaga diri. Maka semua perintah-perintah Allah laksanakan dalam kondisi engkau sendirian, dalam kondisi terang-terangan. Hindari larangan-larangan Allah, jauhi dalam kondisi sendirian atau terang-terangan. Insya Allah itu menjadi sebab engkau bisa melewati sirat dengan cepat. Namun hal itu
harus dibarengi dengan iman dan ikhlas dalam beramal dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja yang ingin cepat melewati sirat, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, ikhlas, jangan ria, ikutin sunnah Nabi SAW. Karena yang pertama akan melewati sirat adalah Nabi SAW. Kalau engkau cinta sama Nabi, engkau akan dikumpulkan sama Nabi SAW. Jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan kamu ikutin saya, nanti di sirat, saya jamin kau bisa melewati sirat. Karena ada pendapat sebagian tokoh-tokoh yang menyimpang dari agama ini, yang berpendapat guru itu tidak dikatakan guru kecuali dia bisa menyelamatkan muridnya di sirat. Subhanallah. Engkau mau menyelamatkan muridmu. Doanya para nabi itu Allahumma sallim sallim. Malaikat-malaikat mengatakan Allahumma sallim sallim. Karena ucapan-ucapan seperti tadi itu menyebabkan sebagian orang malas beramal. Karena dia berpikir, oh anak kan ikut guru fulan, ustadz fulan, insya Allah dijamin. Hati-hati. Jangan sampai tertipu dengan zukhrufal qaul. Ucapan-ucapan yang indah. Yang datangnya dari bisikan-bisikan syayatinul insi wal jin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan sirat. Dan setelah melewati sirat, nanti orang-orang masih akan tertahan di atas jembatan yang berada di antara neraka jahanam sama surga. Insya Allah kita akan bahas bagaimana mereka tatkala berada di situ dan bagaimana tatkala mereka mendekati pintu surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan kepada Ogi, fadhal. Syukran wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Al-Sema Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz izin bertanya, apakah orang-orang yang bertakwa ketika melewati sirat juga merasakan panasnya neraka? Apakah dosa-dosa yang kita tidak sadar atau belum kita ketahui ilmunya, dosa-dosa besar yang telah kita taubati tetap akan memasukkan kita ke neraka dulu ya Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nah, apakah orang-orang yang bertakwa juga akan merasakan panasnya api neraka? Di beberapa riwayat disebutkan mereka akan melewati neraka dalam kondisi neraka itu seakan-akan padam buat mereka. Artinya dingin buat mereka. Selamat mereka. 3 kondisi. Tadi kita sudah sebutkan ada 3 kondisi. Orang yang melewati neraka selamat. Kalau dikatakan tadi dia melewati neraka itu seperti kilat. Dia nggak akan merasakan apa-apa. Panas neraka itu tapi mereka melewatinya dengan amalannya sehingga mereka tidak merasakan hal itu. Namun mereka melihat. Mereka melihat neraka tersebut. Mereka melihat bagaimana orang-orang berjatuhan di sana. Sehingga cukup buat mereka itu menjadi sebuah nikmat. Orang kalau melihat adab, kemudian dia selamat dari adab tersebut, maka dia insya Allah akan lebih bergembira lagi dengan nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi mereka tergantung amalannya. Kalau bicara orang bertakwa itu, apakah mereka akan merasakan panasnya api neraka? Api neraka itu membakar, kita tahu. Kemudian ada yang berjalan kaki, ya tentunya orang yang berjalan kaki, bagaimana kondisi dia berada di atas neraka sana? Berbeda dengan orang yang sekejap mata atau orang yang seperti larinya kuda yang paling kencang. Adapun berkaitan dengan dosa-dosa kecil kita, apakah nanti akan menyebabkan orang itu terluka? Ahibati fillah, semua akan mendapatkan balasan. Dosa-dosa kecil pun akan dibalas kalau tidak diampuni dan dihapuskan. Balasan itu bisa jadi di dunia.
Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar firman Allah Jalla Jalaluh, Allah mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira." Siapa yang berbuat salah pasti dibalas. Ketika ayat ini turun, berat buat para sahabat Nabi. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau disebabkan setiap dosa yang kita lakukan kita akan dibalas, kita akan binasa." Abu Bakar mengatakan itu. Ini orang yang paling kuat imannya di antara umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menjelaskan, "Awatamrat Abu Bakar, apa kau nggak sakit? Merasa capek, lelah, gundah, mungkin kena paku, kena jarum, kena duri." Maka itu menjadi balasan buat dosa. Jadi kalau dikatakan balasan dosa itu nanti ketika di dunia orang udah dibalas. Dihapuskan dosanya dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Sholat yang 5 waktu juga menghapuskan dosa. Maka kembali apakah orang ini sudah dihapuskan dosanya apa tidak? Maka nanti di sana tergantung amalannya. Tergantung amalannya. Kalau sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jal, maka insya Allah dia selamat. Tapi kalau enggak, maka dia harus merasakan balasan dari dosa yang dia kerjakan. Nabi juga mengatakan, alaihi salatu wassalam, "Iyakum wa muhaqqaratidz dzunub, fa inna laha minallahi taliban." Kalian hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan, dosa-dosa yang dianggap kecil. Ada malaikat penuntut khusus untuk dosa-dosa itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami panggil Ibu Evi Yusnita, tafadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, karena izin tafadhali. bertanya, Tafadhali. apa yang harus Ana lakukan untuk amalan-amalan apa yang harus Ana lakukan untuk bisa melewati sirat, dengan yang tadi Ustaz bilang seperti kencang seperti ini ya, udah gitu. Karena mungkin selama ini ada berusaha untuk melakukan amalan yang memang amalan yang orang lain tidak tahu dan hanya Allah dan hambanya saja yang tahu. Itu kadang-kadang ada tergoda dengan orang yang kita lakukan amalan itu, yang terhadap orang itu, tapi berusaha untuk ikhlas, cuman kadang ada godaan yang akhirnya terucap walaupun tidak langsung. Itu Ustaz. Intinya amalan apa yang harus Ana lakukan untuk bisa melewati itu, karena memang Ana terlalu takut untuk membayangkan jembatan Siratnya sendiri, karena tadi malam qadarullah ada kajian juga yang menceritakan bagaimana ciri-ciri jembatan Sirat itu, gelap, halus, lebih halus daripada rambut, dan tajam lebih dari pedang. Itu Ustaz, Ana membayangkannya sudah takut yang luar biasa Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jemaah. Iya. Kalau seorang beriman seperti tadi kisah Abdullah bin Rawaha, Abu Maisarah, bagaimana tatkala dia yakin dengan keberadaan sirat dan semua akan melewatinya, maka mau tidak mau dia akan mempersiapkan diri agar dia bisa melewati sirat. Harapannya bisa cepat dan tidak merasakan sama sekali panasnya api neraka. Langsung sampai ke surga. Amalan apa? Tadi kita sudah singgung bahwasanya semua amal soleh. Khususnya amanah. Khususnya silaturahim. Karena dia akan diberdirikan di kanan kiri sirat. Untuk menjagain orang yang menjaga
dan untuk menarik orang yang selama ini tidak melakukan amanah atau tidak menjalankan amanah dan tidak menjaga silaturahim. Kemudian jamaah, kita itu harus berlomba-lomba. Di dunia ini orang berlomba-lomba untuk jadi yang paling kaya, untuk jadi yang paling baik, untuk jadi yang nomor satu. Tapi untuk akhirat kita kadang-kala amalnya itu biasa-biasa aja. Kalau kita melihat orang kerja di dunia, kawannya semangat, dia kerja biasa-biasa aja, maka akan ditegur. Engkau kok nggak semangat kerjanya sih? Tapi kenapa untuk urusan akhirat kita santai? Maka ketika anti punya amalan-amalan yang tersembunyi, jaga amalan tersebut. Jangan sampai akhirnya orang tahu. Atau kalau kita pernah membantu orang, akhirnya orang itu ya mungkin nyakitin kita sehingga terucap di diri kita, tuh orang udah ana bantuin ini itu, hati-hati amalan itu akan gugur nantinya. Maka apabila anti sebagai seorang istri, tugaskan, amalkan atau jalankan tugas anti sebagai seorang istri. Taat sama suami, patuh sama suami, menghormatin suami, menghargai suami. Selalu tampil indah buat suami. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga sholat yang 5 waktu, menjaga puasa di bulan Ramadan. Kalau bisa tambahin dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, insya Allah kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah seorang mukmin itu harap-harap cemas. Dia berharap kepada Allah, tapi dia juga perlu takut. Jangan-jangan amalannya tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka minta agar Allah menerima amalanmu dengan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam nikmat, sehat dan dirahmati Allah. Allahumma amin. Begini Ustaz, ana seorang ibu. Putra ana dalam 3 hari ini bilang ke ana kalau hendak menikah. Setelah istikharah ada petunjuk seorang gadis yang dikenalnya. Namun maaf, si gadis ini Nasrani. Setelah anak ana tanya, dia siap pindah keyakinan ke Muslim atau mualaf. Anak berkata jujur pada anak berkata jujur pada anak karena anak mau menomorsatukan ibunya. Nah, ini yang menjadi kegelisahan anak. Apa yang harus anak perbuat, Ustaz? Saya masih belum percaya dan bingung. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Ya, akhir-akhir ini kita mendapatkan suguhan berita orang-orang yang pindah agama. Ketika dari agama yang salah kepada agama yang benar, maka kita bersyukur. Tapi kalau dari agama yang benar ke agama yang salah, kita kesian. Karena mungkin selama ini memang dia nggak beragama. Kalau dikatakan dia pindah meninggalkan agama Islam ini, mungkin selama ini memang nggak percaya sama Islam. Hanya Islam-Islaman. Baik, berkaitan dengan pernikahan tadi. Rasulullah SAW berpesan, kalau ingin berbahagia, fadfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang agamanya baik. Beruntung. Engkau akan selamat. Tapi gimana ini Ustaz? Kalau kita bicara agama, maka dia agamanya non-muslim, Nasrani. Kita tahu dalam agama kita sebenarnya boleh menikahi wanita Nasrani. Dalam kondisi dia nggak masuk Islam. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 4, insyaallah mungkin bisa dirujuk di sana. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Artinya dihalalkan menikahin wanita Nasrani yang menjaga kehormatan dirinya. Boleh.
Tapi bukan dianjurkan, diperbolehkan. Nah, kalau sekarang wanita Nasrani itu siap untuk masuk Islam, alhamdulillah. Jadi kalau dia Nasrani aja boleh menikahi, apalagi dia mau masuk Islam, silahkan. Cuma memang resiko. Apa resikonya? Resikonya pemimpin tanggung jawabnya lebih besar. Kalau dia punya istri yang udah soleha, yang udah baik, maka dia sudah memilihkan buat anak-anaknya ibu yang soleha. Jadi dia nggak terlalu capek mendidik anak-anaknya. Tapi kalau belum, maka dia punya dua tugas. Tugas ke depan masalah anaknya dan masalah istri. Engkau harus mempersiapkan istri menjadi ibu buat anak-anak. Maka yang perlu dilihat, apakah anak ibu termasuk orang yang suka untuk mengajar, ngasih tahu, tidak sibuk cari duit, nanti istrinya tidak mendapatkan siraman rohani. Karena tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam, karena tidak ada follow up, akhirnya dia Islam-Islaman. Maka ibu dudukkan anaknya, apakah dia serius, dia siap memegang tanggung jawab tersebut. Dan kalau memang dia siap, ibu bantu dia juga. Untuk tadi bagaimana menantu ibu, kalau jadi menantu nantinya, Islamnya benar-benar Islam yang sungguhan. Bukan Islam-Islaman. Maka coba dipelajari dulu tentang perempuan itu. Kalau tipikalnya perempuan itu perempuan yang taat, penurut ya. Yang memang selama ini agama dia memang agama, ya sama lah seperti ada Islam KTP, mungkin dia Nasrani KTP juga sebenarnya. Dengan dia mau masuk Islam, semoga anak ibu bisa membimbing dia dan itu menjadi pahala tentunya. Tapi kalau enggak, resikonya besar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukht Dinda, tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya semoga Ustadz, tim serta seluruh umat muslim selalu dilingkupi oleh berkah dan pertolongan Allah. Allahumma amin. Amin. Sebelumnya mohon izin untuk bertanya Ustadz. Jadi saat ini saya sedang menempuh studi S1 ilmu psikologi di salah satu universitas di Jawa Timur. Sebelumnya saya sangat senang dan bersemangat Ustadz untuk mempelajari dan mengikuti perkuliahan saya dan sempat memiliki rencana juga untuk melanjutkan studi ke S2 psikologi profesi. Hingga qadarallahnya pandemi ini membawa saya lebih dekat dan lebih intens lagi dalam mengikuti kajian-kajian online. Nah, setelah itu sekarang saya merasa semangat saya benar-benar teralihkan Ustadz. Saya tidak lagi memiliki semangat dan ketertarikan yang kuat untuk memperdalam ilmu psikologi yang saya miliki. Dan saya juga sudah mulai mengurungkan niat saya untuk melanjutkan S2 psikologi profesi untuk klinis anak ini Ustadz. Nah, menurut Ustadz, jika saya tidak melanjutkan untuk S2 dan bahkan tidak menggunakan keilmuan saya yang saya miliki sebagai profesi dan memilih untuk lebih fokus pada kajian yang merupakan hal yang tepat atau tidak, dan apakah saya tetap bisa dianggap sebagai pembelajar dan penuntut ilmu walaupun saya tidak duduk di bangku formil untuk studi agama Islam? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Terus jika diizinkan saya memiliki pertanyaan kedua Ustadz. Nah, tafadhali. Yang kedua, saya merasa saya itu butuh bimbingan Ustadz, dan qadarallahnya saya memiliki orang tua yang kurang bisa membimbing saya dalam hal agama dan bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini akhirnya saya berpikir untuk mencari seseorang yang bisa mendampingi saya Ustadz dan membimbing saya. Apakah saya bisa Ustadz untuk meminta dan meminta pembimbing yang baik ilmu agamanya untuk dapat membimbing saya, sedangkan saya sendiri tidak memiliki ilmu agama yang cukup, bahkan bisa dibilang minim Ustadz. Mungkin saya butuh nasihat juga dari Ustadz. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatannya. Jazakallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Ya,
ternyata pandemi ini membawa hikmah. Di antaranya adalah ternyata belajar ilmu itu mudah. Mau itu ilmu agama atau mau ilmu umum. Buktinya kampus-kampus online. Anak-anak nggak hadir ke sekolah, mereka bisa mengikuti pelajaran. Mereka bisa mendapatkan ilmu. Dan kita juga semakin melihat konten-konten yang berada di dunia maya ini, banyak konten-konten positif yang bisa dimanfaatkan. Terus banyak orang yang selama ini nggak ngaji, dengan pandemi ini akhirnya jadi ngaji. Ini nikmat atau hikmah di balik musibah. Kembali kepada pertanyaan ukhti tadi tentang apa yang harus dia lakukan. Apakah dia lanjut atau dia nggak lanjut. Yang pertama anti lihat kepada ilmu yang anti pelajari. Ketika ilmu itu bermanfaat buat anti sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Karena akhir dari tujuan seorang wanita adalah dia menjadi istri, kemudian dia menjadi seorang ibu. Kalau untuk urusan kerjaan dunia itu sampingan buat dia. Yang utama adalah bagaimana dia membahagiakan suaminya dan bagaimana dia menciptakan generasi-generasi masa depan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ilmu yang dia pelajari insya Allah dapat menjadi manfaat buat dia. Manfaat buat umat juga. Setelah buat dirinya, setelah buat anaknya, buat keluarganya, mungkin dia bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah sekarang banyak sekolah-sekolah Islam yang bicara sekolah perempuan ya, yang mereka memerlukan ilmu psikologi umpamanya, dan itu bermanfaat. Silahkan dilanjutkan kalau memang dilihat tujuannya bukan untuk mencari uang buat anti nantinya. Karena ada seorang yang memang bekerja untuk cari uang. Sehingga tatkala dia menikah pun dia akan keberatan meninggalkan pekerjaannya walaupun suaminya sudah memenuhi semua kebutuhan dia. Karena dia merasa rugi, karena belajar selama ini buat apa? Dalam benak dia belajar untuk cari uang gitu loh. Tapi kalau belajar untuk berkhidmat nantinya, engkau nggak harus bekerja. Ilmumu masih bisa digunakan di tempat-tempat yang lainnya umpamanya. Untuk membantu lembaga-lembaga yang ada, insya Allah masih bisa dilakukan. Maka nasihat Anda buat anti, coba anti istikharah antara melanjutkan atau tidak. Tapi kalau memang tadi kecondongan anti untuk belajar itu udah nggak ada, sekarang bagaimana mendalami ilmu agama? Pelajari ilmu agama yang lebih intens lagi ya. Pelajari rukun Islam, rukun iman. Dengan itu insya Allah anti dapat memberikan cahaya buat diri anti dan buat keluarga anti. Tadi disebutkan tentang orang tua yang mungkin belum bisa menjadi pembimbing anti. Anti insya Allah membimbing keluarga dengan anti mempelajari ilmu agama yang lebih dalam. Berkaitan dengan ilmu-ilmu lain masih bisa dipelajari dengan berbagai cara. Tetap anti bisa dapat manfaat ilmu psikologi umpamanya dan tetap bisa dipraktekkan dalam kehidupan anti sebagai seorang muslimah, menjadi dalam posisi sebagai seorang istri, posisi sebagai seorang ibu, posisi sebagai seorang anak. Insya Allah ilmu itu kalau memang bermanfaat masih bisa dijalankan. Adapun pertanyaan kedua tentang butuhnya bimbingan. Nah, kita butuh bimbingan. Dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kita perlu guru pembimbing dan kita perlu kawan yang berempati sama kita, yang satu hati sama kita. Jadi anti butuh pembimbing dan butuh kawan. Maka carilah pembimbing ini. Sekarang alhamdulillah, kalau cari pembimbing ini mudah dengan adanya grup-grup WhatsApp kajian umpamanya. Ada ustadz yang membimbing di sana atau ada ustadzah. Kalau bisa anti kenal sama ustadzah yang ada, sama istri-istri ustadz. Di kampung anti, mamanya, oh ada istrinya Ustadz Fulan, mamanya, anti datang ke sana untuk mendapatkan bimbingan. Itu insya Allah akan membantu anti tidak tersesat dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, anti perlu kawan. Kawan yang menggandeng anti. Karena sekarang anti kondisi semangat. Imannya sedang naik. Tapi iman itu naik turun. Ketika iman itu turun, anti perlu ada yang menggandeng anti untuk melanjutkan perjalanan
menuju kepada Allah Azza wa Jal yang memang perjalanannya panjang. Tanpa kawan anti akan kesepian. Maka semoga anti dapat pembimbing yang baik dan dapat kawan yang sehati sama anti, bersama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukuran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ana mau bertanya, apakah janin atau bakal bayi umur 2,5 bulan ini sudah termasuk anak yang bisa menolong orang tuanya kelak di hari akhir, termasuk meniti sirot? Karena kandungan Ana dinyatakan hamil anggur dan harus diangkat. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kalau bicara anak yang dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya adalah anak atau janin yang sudah ditiupkan ruh. Jadi ketika janin itu berumur 120 hari, yang Nabi SAW menjelaskan bahwasanya 40 hari pertama dia adalah air mani, 40 hari kedua dia adalah segumpal darah yang menempel di rahim, kemudian 40 hari selanjutnya dia menjadi daging. Seperti itu proses. Dan setelah dia ada wujudnya dalam umur 120 hari, Allah kirim malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi dihitung dia itu adalah manusia yang dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Adapun yang mati dalam kondisi belum ditiupkan ruh, maka dia belum ada ruhnya. Tidak ada pengembalian ruh ke sana karena dia memang belum pernah ada di muka bumi ini. Sehingga yang sebelum umur 120 hari, dia tidak akan dapat memberikan apa-apa. Apa sekarang amalan buat ibunya agar dia bisa selamat dari api neraka dengan musibah yang menimpa dia? Maka bersabar. Bersabar menerima kondisi itu. Karena jadi berat buat seorang ibu yang dia sudah bergembira pada waktu tes pertama, dia lihat dirinya positif, tahu-tahu setelah 2,5 bulan bayi itu nggak ada di perut dia. Maka dengan kesabaran, semoga Allah memudahkan jalan dia melewati sirat menuju surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukht Yunita Rusmiyati. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Afwan, izin bertanya. Tadi malam pun juga sudah mendengar kajian tentang yang lebihnya sama dengan hari ini kajian dari Ustaz. Nah, 2 kali aku mendengarkan kajian ini, aku jadi teringat akan dosa-dosa besar kakek nenekku yang dulu sering melakukan dosa besar seperti berbuat kesyirikan, bahkan sampai ajal meninggal kakek nenek belum pernah melaksanakan ibadah sholat karena memang kondisi lingkungan di daerahnya itu memang penuh dengan budaya kesyirikan dan memang banyak orang yang belum mengenal agama Islam secara benar, dalam arti tidak pernah melakukan sholat dan tidak pernah melakukan ibadah lainnya. Nah, bagaimana caranya meminta pengampunan untuk kakek nenek yang sudah meninggal tersebut, Ustaz? Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah ya. Jadi kondisi-kondisi yang ditanyakan itu sebenarnya masih ada di negeri kita. Oleh karena itu pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama ini harus lebih digalakkan lagi. Agar dakwah ini bisa sampai ke sana. Walhamdulillah, teknologi yang ada sekarang ya bisa menjadi sarana untuk menyampaikan agama Allah ini kepada orang-orang tersebut. Yang masih hidup tentunya. Kalau tadi dikatakan lingkungannya memang jauh dari agama. Kadangkala Islamnya cuma Islam syahadat doang. Yang lainnya wallahu a'lam sudah. Bapaknya Islam, dia Islam. Tapi ibadah-ibadah lain gak ada dikerjakan. Karena kemungkinan di desa itu gak ada ustadz memang. Karena semuanya sama.
Atau dikarenakan anak-anaknya itu yang merantau nggak pulang lagi ke kampungnya. Maka ingat, ini tugas kita bersama. Tugas menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Setiap muslim itu adalah pendakwah sesuai dengan kemampuan dia. Kullukum du'at. Nabi SAW berpesan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Nabi berpesan, falyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang absen, yang nggak hadir. Maka harapan ana, ukhti yang bertanya tadi, ketika engkau tahu lingkungan di sana jauh dari agama, bagaimana engkau sekarang berusaha agar Islam ini sampai kepada mereka? Dengan mengundang ustadz atau apalah yang bisa dikerjakan di sana. Terus berkaitan dengan anak atau cucu ini yang mendapati kakeknya seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Ya, selama kakek neneknya itu belum keluar dari Islam. Kalau bicara meninggalkan sholat ini memang ada dua pendapat para ulama. Sebagian berpendapat kalau yang sudah meninggalkan sholat sama sekali adalah kafir. Tapi jumhur ulama berpendapat dia belum kafir. Selama dia masih berpegang teguh dengan syahadatnya dan dia meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kondisi dia adalah muslim. Dan bagaimana anak ini mendoakan. Jadi selama nggak tahu orang tuanya itu keluar dari Islam atau neneknya keluar dari Islam dan kakeknya, maka yang bisa dilakukan seorang anak adalah mendoakan mereka, bersedekah buat mereka. Itu mungkin yang bisa dilakukan tatkala mereka sudah meninggal dunia. Dan tugas kita juga bagaimana kerabat-kerabat kakek nenek ini, kalau masih ada, masih hidup, yang belum tersentuh agama, kita dakwain mereka juga agar mereka ya mengerti agama ini dan menjalankannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Sekarang Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya memutuskan hubungan dengan saudara-saudaranya dikarenakan kesalahan saya dan menyuruh saya memutuskan juga. Saya ingin menyambung lagi, tapi kalau ibu saya tahu, ibu saya yang akan memutuskan hubungan dengan saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Jazakallah khair. Jadi pemutusan itu karena kesalahan dia ini. Karena salah dia. Kesalahan dia. Allahu Akbar jemaah. Ini bencana ya. Apa bencananya? Orang sudah salah malah memutuskan silaturahim. Seharusnya yang salah itu minta maaf. Baik, apa yang harus dilakukan anak ini? Ya, dia berusaha untuk menyambung rahim. Bagaimana dia dekat sama ibu. Menyampaikan kepada ibu tentang keutamaan menyambung rahim. Kemudian ancaman-ancaman yang memutuskan rahim. Setelah itu dia jelaskan sama ibu, kalau dulu pernah putus rahim itu aku salah, Bu. Aku yang salah, ibu. Sampaikan kepada ibu. Dan ajak ibu untuk menyambung kembali. Lalu engkau menjadi utusan kebaikan. Datang kepada mereka, minta maaf sama mereka. Walaupun ibu mau belum minta maaf. Engkau datang ke sana minta maaf sama mereka. Mulai mengembalikan suasana yang indah. Mencairkan yang beku, menghangati yang dingin ya. Dengan cara mungkin berbagi hadiah. Engkau kirim hadiah. Sekarang kan kirim hadiah mudah jemaah. Kau beli sesuatu di atas namakan fulan buat ibumu. Seakan-akan yang kirim adalah kerabatmu, padahal yang kirim engkau. Nggak ada masalah. Bagaimana emosi ibu yang panas itu, dan biasanya kalau sudah waktu lama itu, insya Allah akan mulai mereda sambil ditanamkan tadi keimanan tentang keutamaan menyambung rahim dan ancaman yang memutuskan rahimnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Akh Nofriyadi dari Solok Sumbar. Masya Allah. Tafadhol.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Mana kabar antum? Mana kok nggak kelihatan sama antum? Alhamdulillah baik Ustaz. Masya Allah. Antum di Solok ini. Nah, Ya tafadhol. dari Solo Ustaz. Masya Allah, Solok namanya ya. Iya, anak-anak kalau nggak salah pernah ke Solok dulu itu. Nofri ingin bertanya Ustaz, Tafadhol Nafri. Silahkan. bagaimana cara supaya waktu kita ini berkah Ustaz? Di saat sekarang Nofri udah mulai kuliah, tapi pengen juga ikut kajian Ustaz kan. Kadang-kadang bentrok Ustaz. Dan kadang-kadang saat kajian orang tua kadang-kadang manggil gitu Ustaz. Nah. Tuh kurang fokus Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Sahih, Masya Allah. Apa Barakallah. kajian malam. Kadang-kadang kita susah bangun pagi kalau kemalaman tidur gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, barakallahu fikum Nafri. Masya Allah jemaah. Nih sekarang kita ngaji itu lintas negara, lintas benua, lintas pulau jemaah. Kalau dulu anak ngaji di Jakarta yang datang ya orang Jakarta doang. Mungkin sebelah Jakarta datang. Tapi sekarang kajian yang dari Solo hadir, Masya Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya waktu kita berkah? Dalam kondisi pandemi ini Alhamdulillah ada banyak waktu luang. Rasulullah SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu lalai, tertipu dengan nikmat itu sehingga tidak dapat memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Apa? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Sekarang bagaimana supaya waktu kita berkah? Yang pertama baca Quran. Quran itu berkah dan menjadikan hidup kita berkah. Jadi usahakan tiap hari itu kalau engkau ingin waktumu berkah, adakan momen waktu untuk baca Quran. Kalau bicara banyak pekerjaan, taib, ada banyak aktivitas, banyak pekerjaan, tapi Quran tetap dibaca. Walaupun 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, baca tuh Quran. Sama artinya kalau bisa. Itu langkah pertama menciptakan keberkahan di waktu kita. Karena Allah menurunkan Quran ini sebagai mubarakan, penuh dengan berkah. Baik. Yang kedua, Alhamdulillah sekarang kalau bicara belajar, kalau tadi bertabrakan ya, karena ada jadwal kuliah atau kegiatan lainnya, kajiannya ini bisa ditonton lagi. Tinggal tadi cari waktu yang tepat. Kalau dikatakan jangan terlalu malam tidurnya. Artinya lihat, kita punya waktu 24 jam kita lihat. Tidur, paling banyak tidur itu 8 jam. Itu buat anak-anak lah. Kalau yang tua-tua gini mungkin ya tidur 6 jam udah cukup. Umpamanya seperti itu. Dia lihat waktu dia untuk ini, untuk itu. Insya Allah kalau seorang muslim itu mengatur waktunya, ada waktu untuk kajian, tetap ada. Ketika dipanggil orang tua, ya dia push kalau memang kajiannya itu sudah rekaman ya. Dia akan tonton ulang. Dia dengarkan orang tuanya, bantu orang tuanya. Nggak perlu mengatakan, lagi ngaji. Nggak, sudah. Bismillah, bantu orang tuamu. Dan itu juga akan mendatangkan berkah di kehidupan anak. Karena kita tahu, barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung rahimnya. Sehingga kebaktianmu kepada orang tuamu, insya Allah itu akan menambah berkah di waktumu dan menambah berkah di hartamu. Jadi kalau malam tetap usahakan tidurnya tidak terlalu malam, tinggal dilihat waktu-waktu luangnya, di saat itulah digunakan untuk membaca Al-Quran, menyimak kajian, dan ketika kajian usahakan serius supaya ilmunya terserap. Jangan kita dengarkan 1 jam tapi hasilnya sedikit. Padahal 1 jam itu ada banyak ilmu yang disampaikan, ada banyak hadis, ada banyak ayat. Tapi kok kayaknya cuma ya 5 poin aja yang disampaikan. Maka gunakan kitab, buku untuk mencatat kajian tersebut. Dan itu akan menyebabkan berkah dalam kehidupan kita sehingga nggak perlu ngingat-ngingat lagi karena udah dicatat. Dan ketika mencatat di kertas itu, sejatinya dia sedang mencatat dalam hati dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ogi. Nah, tafadhal.
Ya, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dalam lindungannya. Amin. Izin bertanya, bila kita sudah berusaha menutupi amalan kita, misalkan puasa sunnah, kemudian malah ada teman lain yang membongkar dan menceritakan pada yang lain, sehingga banyak orang lain jadi memuji-muji dan sebagainya. Bagaimana sikap yang sebaiknya kita ambil ya Ustadz? Berbohong untuk menutupi amalan tersebut atau bagaimana? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Pujian yang datang dari orang lain yang kita tidak mengharapkannya. Ketika kita beramal soleh ya. Kemudian ada orang yang tahu dengan amalan kita. Kemudian dia memuji kita. Maka sejatinya pujian itu nggak apa-apa. Asalkan kita tidak minta dipuji. Ketika engkau tidak minta dipuji, dan engkau memang tidak menampakkan amalanmu untuk pamer kepada mereka, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang mukmin yang berbuat baik di dunia ini, kemudian ada yang memuji dia. Kata Nabi SAW, tilka ajilu bushral mu'min. Itu kabar gembira buat orang beriman yang disegerakan di dunia. Asal engkau menjaga hati untuk tidak riak dan pamer. Kalau ada orang yang bukan fulan puasa, ya Allah doakanlah mudah-mudahan dari anak istiqomah. Cukup itu. Dan kita perlu menjaga hati. Bagaimana tersembunyi amalan kita. Kalau akhirnya ketahuan kan. Bagaimana tersembunyi. Tapi tanpa berdusta dan bohong. Tanpa berdusta dan bohong. Artinya ya sudah engkau cari. Kalau bicara itu puasa sunnah ya. Gimana kalau engkau ketika puasa sunnah. Ya jangan datang ketika waktunya makan. Teman-teman lagi ngobrol, lagi minum kopi, engkau datang. Mau nggak mau ketahuan nantinya. Tapi tatkala engkau itu berusaha, oh anak mau datang ketika teman-teman nggak makan minum mamanya. Insya Allah ketika itu nggak ada yang nawarin makan dan minum. Dan itu akan tersembunyi insya Allah. Tapi ketika mereka lagi makan, kau disuguhi makan, fadol makan. Lalu kau mengatakan, alhamdulillah aku sudah makan. Betul, sudah makan tadi waktu sahur. Nggak apa-apa ngomong seperti itu. Udah makan, maksudnya makan pada waktu sahur tadi. Kalau enggak, engkau lagi puasa kayaknya. Kalau ketahuan puasa, jangan bohong. Iya, doakanlah. Semoga Anda bisa istiqamah. Tapi hindari tempat-tempat yang sehingga amalanmu jadi nampak tadinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi terakhir. Ke pertanyaan. Iya. Nah, gimana Ogi pertanyaannya? Bertanya. Oh, nah. Ya, anak-anak sampaikan pertanyaannya Ogi. Kuisnya. Baik. Yang pertama pertanyaannya, sebutkan 3 kondisi manusia ketika melewati sirat. Bu Nunung NDH. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi manusia melewati sirat ada 3 golongan, Ustadz. Nah. Yang pertama yang selamat tanpa terluka sedikit pun. Yang kedua dia selamat dengan terluka, badannya terkoyak atau terbakar di kanan kirinya. Yang ketiga yang terjungkal ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Nah, sahih, barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan yang kedua. Apakah semua orang beriman itu sebelum masuk surga akan masuk neraka? Betul. Arfiela, atau ahli. Arfiela. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua akan melewati neraka, yaitu orang mukmin maupun munafik. Artinya itu orang itu akan melewati Shirathul Mustaqim. Nah, artinya itu mereka tuh melewati neraka, bukan maksudnya semua orang masuk neraka. Nah, Ustaz, apakah benar? Barakallahu fiik. Iya. Artinya orang-orang munafik udah jatuh duluan, tapi semua orang beriman yang soleh ya, yang punya dosa sampai para nabi pun semuanya akan masuk neraka. Maksudnya mereka akan melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Iya, barakallahu fiik. Sahih. Tapi pertanyaan yang ketiga,
Apa doa para nabi ketika mereka melewati sirat? Bapak Nofriyadi. Naam Ustaz. Nah, tafadhal. Apa doanya? Salim salim kata salim salim Ustaz. Apa artinya salim salim? Ya Allah. Selamat Selamatkan ya Allah, agar selamatkan. Nah, diselamatkan gitu Ustaz. iya, barakallahu fiik. Nah, itu doa para nabi, juga tadi ada riwayat para malaikat pun meminta keselamatan buat orang-orang yang beriman, ya Allahumma salim salim. Tapi jamaah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk yang selamat tanpa terluka sedikit pun melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ani kembalikan kepada Ogi untuk menutup acara. Jazakallah khairan. Syukran wa jazakumullah khairan. Kami ucapkan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi dan jawaban yang telah disampaikan, dan tim SRB yang menyisihkan waktunya untuk kami. Kemudian kami mohon maaf pada para penanya yang tidak kami bacakan pertanyaannya karena terbatasan waktu yang singkat ya, dan pertanyaan yang masuk banyak sekali. Dan kami ingatkan pada para pemenang untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Nah, mungkin itu saja kajian yang dapat kami siarkan, dan selebihnya kami mohon maaf, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.